Ancaman keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggema. Trump memberikan ultimatum kepada Hamas bahwa Hamas hanya punya waktu 3-4 hari untuk menanggapi rencana perdamaian Gaza yang baru ia umumkan. Jika tidak, Hamas dalam tanda kutip harus membayar di neraka. Pernyataan itu dilontarkan Trump di hadapan wartawan sebelum berangkat dari Gedung Putih dan ditegaskan kembali saat berbicara di depan para jenderal militer AS di Virginia. Trump menekankan bahwa hampir semua pihak, baik Israel maupun negara-negara Arab, telah menyatakan dukungan pada rencana perdamaian tersebut. Kini, bola berada di tangan Hamas. How long do you plan to give Hamas to respond to the ceasefire proposal you've laid out? We're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. Ketika ditanya apakah masih ada ruang untuk negosiasi, Trump menjawab singkat. Katanya tidak banyak ruang untuk negosiasi. Ia menyebut hanya ada satu tanda tangan yang ditunggu, dan jika tidak ada, konsekuensinya akan sangat berat bagi Hamas. Signature that we need, and that signature will pay in hell if they don't sign. I hope they sign for their own good and we create something really great. Rencana perdamaian itu sendiri terdiri dari 20 poin utama. Di antaranya pembebasan seluruh 48 sandera dalam waktu 72 jam, demilitarisasi jalur Gaza, pembentukan pemerintahan transisi teknokrat Palestina, amnesti bagi anggota Hamas yang menyerahkan senjata, serta penempatan pasukan keamanan internasional sementara menggantikan IDF secara bertahap. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, serta mengembalikan jenazah warga Palestina. Bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Gaza dijanjikan akan segera mengalir begitu kesepakatan diteken. Rencana Trump ini pun disambut positif oleh sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Turkiye, Mesir hingga Indonesia dan Pakistan. Turkiye bahkan mengirimkan kepala intelijennya Abraham Kalin ke Doha untuk berbicara langsung dengan pimpinan Hamas. Qatar juga menggelar diskusi bersama mediator untuk membicarakan detail kesepakatan, meski menekankan bahwa beberapa poin masih perlu klarifikasi, terutama soal penarikan pasukan Israel. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyambut langkah ini, sembari kembali menyerukan gencatan senjata permanen. Namun tidak semua pihak menerima. Sejumlah kelompok Palestina lain seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Jihad Islam Palestina menolak rencana tersebut. Mereka menyebutnya hanya memperpanjang perang dan bahkan menuduh upaya itu sebagai pengelolaan konflik, bukan penyelesaiannya. Di Gaza, sebagian warga menilai usulan itu berbau kolonialisme baru. Mereka khawatir kendali pemerintahan justru jatuh ke tangan pihak luar, bukan rakyat Palestina sendiri. Di lain sisi, warga Israel yang menjadi korban tragedi 7 Oktober justru melihat peluang. Sebagian masih skeptis, namun ada yang berharap Trump mampu memaksa terjadinya kesepakatan. Ancaman Trump dengan deadline 3 hingga 4 hari jelas menekan Hamas untuk segera merespon. Rencana perdamaian ini berpotensi mengubah peta konflik Gaza, namun juga rawan memicu penolakan. Apakah Hamas akan menandatangani kesepakatan atau justru menolak dan menghadapi konsekuensi yang disebut Trump sebagai neraka? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam hitungan hari.